Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Marak galian pasir, warga Cimarga demo di kantor Bupati. Pemkot Serang belum berikan bantuan hukum kepada Kadis Parpora yang menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan lahan negara. Ikuti keseruan fashion show dengan konsep pasar malam. Ribuan warga yang berasal dari Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak. Dalam unjuk rasa ini, warga membawa berbagai spanduk yang bertuliskan sindiran dan juga tuntutan kepada perusahaan galian pasir dan pemerintah Kabupaten Lebak. Para pengunjuk rasa dari tokoh masyarakat, agama, ibu rumah tangga, pemuda dan mahasiswa melakukan orasi bergantian. Warga menuntut agar pemerintah dapat segera menertibkan aktivitas galian pasir basah di wilayah mereka yang mengakibatkan kerusakan jalan dan kecelakaan akibat jalan licin serta dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Para pengusaha pasir dan angkutan pasir diharapkan untuk tidak menjual dan membawa pasir basah yang mengakibatkan jalan Cimarga menjadi licin serta membuang limbah pasir ke sungai yang berdampak kerusakan lingkungan. Kesempatan hari ini tuntutan kami sebenarnya barangkali ini bukan hal baru karena kegiatan-kegiatan aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Cimarga yang sudah belasan tahun sebenarnya memberikan dampak, salah satunya dampak negatif ya, bukan hanya dampak positif. Dalam artian kami sebenarnya tidak anti, tidak alergi terhadap adanya kegiatan aktivitas tambang. Karena sedikit banyaknya ada warga kami juga yang mengais rezeki di sana. Artinya kami menyambut baik. Tetapi karena banyak hal juga yang ditimbulkan permasalahan-permasalahan yang dalam hal ini tentunya bersifat katakanlah negatif lah seperti itu. Salah satunya adalah kondisi jalan ya, jalan becek di wilayah kami yang memang terus-menerus. Terkait tuntutan warga tersebut, PJ Bupati Lebak mengaku akan segera melakukan peninjauan ke lokasi dan memanggil semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kecamatan Cimarga kepada kami pemerintah daerah, walaupun kami sudah mendengar beberapa isu, tapi kami juga, saya pribadi sudah mendapat beberapa informasi dan laporan, tapi saya pribadi belum secara detail memetakan permasalahan yang ada. Jadi insya Allah kami akan coba melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani hal ini. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait permasalahan galian pasir basah ini dan warga pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Peredaran obat keras seperti tramadol semakin marak di tengah masyarakat karena permintaan yang semakin meningkat. Polisi juga semakin gencar untuk menangkap para pelaku peredaran obat keras tersebut. Di Kota Serang, anggota Satres Narkotika Polres Serang menangkap 4 orang pelaku yang sejak beberapa bulan terakhir mengedarkan obat keras tersebut secara ilegal. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita lebih dari 1.000 butir obat jenis tramadol yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Pelaku mengaku mendapatkan obat keras tersebut dan diedarkan di sekitar wilayah Kota Serang. Sasaran peredaran yakni pelajar, mahasiswa, dan pengamen yang ditawarkan secara langsung. Saat ini polisi masih mengejar 4 pelaku lainnya. Dengan ungkap kasus peredaran obat-obat tertentu selama bulan Juli di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi mereka ini penjualannya ataupun keterkaitannya secara parsial, ya, jadi tidak dalam satu rangkaian peristiwa, tetapi ini dari hasil pengembangan
dari tersangka 1, 2, kemudian kita terus melakukan pengembangan, penyelidikan, kemudian didapat informasi lagi, mendapatkan tersangka yang kedua, kemudian kita terus sampai dengan hari kemarin, tanggal 30, kita mendapat lagi 1 orang tersangka dengan jenis obat tersebut. Lazimnya yang dijual adalah tramadol, eksimer, dan juga obat yang ada labelnya Y. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Meski dalam kondisi sehat, namun beberapa pengguna sengaja mengkonsumsi obat keras ini dengan tujuan mendapatkan efek samping dari mengkonsumsi obat ini. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Beginilah suasana kios-kios pedagang yang berada di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Lahan inilah yang menjadi penyebab Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Serang, Sarnata, jadi tersangka dugaan penyewaan lahan secara ilegal. Kios-kios pedagang tersebut diduga secara ilegal didirikan di atas tanah negara lewat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga dengan Disparpora Kota Serang. Namun pembayaran sewa yang seharusnya masuk ke kas daerah hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh pihak ketiga. Sementara pihak ketiga sudah meraup untung sebesar 456 juta rupiah dengan dibangunnya kios-kios tersebut yang sudah diisi sekitar 59 pedagang. Bahkan hingga saat ini proses pembangunan masih diteruskan pihak ketiga. Pemkot Serang berencana memberikan bantuan hukum kepada Sarnata. Terkait dengan bantuan hukum, kami kan belum berdiskusi dengan teman-teman. Seandainya ada, yang akan kita bantu bantuan hukum itu. Bantuan hukumnya itu dari konflik atau dari Pemkot? Nah, makanya kita saya harus koordinasi dulu, diskusi dengan Pak Sekda, dengan Pak Asda dan lainnya, bagaimana itu untuk bantuan hukumnya. Oke? Kira-kira Pak, itu sampai terjadi itu apa? Memang sebelumnya itu ada koordinasi nggak sih dengan pimpinan gitu Pak? Nah, itu kan kita juga kemarin Pak Kadis juga sebelum ini kan melaporkan terkait dengan proses dia gitu kan, yang kan kita tidak tahu gitu ya proses hukum yang akan, jadi kita menghormati aja, kita sebagai pejabat wali kota menghormati hukum yang telah dikeluarkan oleh tim dari Kejaksaan Negeri. Sarnata diduga melanggar pasal 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 3 Junto pasal 18 dengan ancaman paling lama seumur hidup. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.